Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, ini ada aturan dasar kualitas foto produk sehati. Untuk ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan foto produk, pastikan lensa kamera itu bersih dari kotoran, biar fotonya itu nanti tidak blur dan resolusi fotonya itu jelas seperti itu. Untuk foto produk itu, pastikan ada label produk yang tertempel dan tertulis dengan jelas. Kalau misalnya nulisnya pakai pulpen, oh ternyata pakai pulpen itu kalau di foto tulisannya nggak jelas, ya berarti diganti pakai spidol warna hitam seperti itu. Selanjutnya, isi produknya itu jelas, tidak tertutup oleh kemasannya atau tidak tertutup oleh label kemasan, label merek yang terlalu besar. Tulisan pada kemasan produknya itu juga jelas ya. Jadi kalau kita melakukan upload foto produk di Si Halal itu memang harus beserta kemasannya. Lakukan foto produk di tempat yang penerangannya cukup agar resolusi fotonya itu juga cukup jelas Bapak Ibu. Nah, latar foto produk ini kalau bisa ya dan seharusnya sebaiknya itu yang belakangnya itu dinding polos. Jangan ada rak produk, jangan malah ditaruh di background tanaman seperti itu. Apalagi di depan kamar mandi itu nggak baik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melakukan foto dari atas, misalnya seperti foto nasi goreng itu ya, yang makanan dalam piring, itu bisa taruh di meja yang bersih dan di fotonya dari atas. Dan di sekitar produknya itu, di atas meja, diusahakan jangan ada tumpukan barang apapun. Untuk alas foto produk, ya sebagaimana baiknya makanan ya, jangan ditaruh di bawah, jangan ditaruh di lantai, di karpet, di tikar, jangan dipegang pakai tangan juga. Jadi lebih baik kita taruh di meja dengan latar belakang dinding yang polos. Selanjutnya, karena sekarang ini ada ketentuan untuk foto verbal ya, Bapak Ibu, foto verifikasi dan validasi, yaitu foto pendamping bersama PU yang memegang produknya seperti ini contohnya. Ini masnya menggunakan ID card ya, Bapak Ibu, bersama dengan PU-nya memegang produknya jus alpukat. Nah, dengan adanya ketentuan foto verbal P3H dengan pelaku usaha, maka pendamping itu melayani pelaku usaha dengan radius 3 sampai 5 kilometer dari rumah Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini kan 3 sampai 5 kilometer itu masih terjangkau ya, tidak terlalu jauh dan pasti di situ ditemukan banyak pelaku usaha, misalnya seperti gorengan atau kedai jus atau misalnya eh, ada PU yang menjual kue-kue di pinggir jalan seperti itu, yang menjual nasi sarapan pagi seperti itu ya Bapak Ibu. Terus fokuskan ke komunitas yang Bapak Ibu ikuti, seperti tadi saya contohkan kelompok pengajian atau arisan PKK. Ibu-ibu kan biasanya ikut arisan nggak cuma satu kelompok ya ibu-ibu ya. Jadi bisa dipasarkan di situ. Lalu yang ketiga kita gunakan jasa asisten sehati yang akan kita bahas hari ini. Karena dengan dibantu asisten sehati ini, pendamping bisa mencari lebih banyak PU tanpa harus ribet untuk .id dan si halal. Kita masuk ke bagian tiga yaitu jasa asisten sehati Ewi. Jasa asisten ini merupakan pilihan alternatif ya Bapak Ibu agar proses pengajuan SH-nya Bapak Ibu itu lebih cepat dan lebih produktif. Nah,
Di sini saya mengenalkan asisten P3H EWI ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nggak perlu ribet, ruwet, repot mengisi data ke si Halar karena semua nanti akan ditangani oleh asisten yang tentunya sudah berpengalaman membantu pendamping menerbitkan banyak sertifikat halal seperti itu. Jadi tantangan pendamping, terutama pendamping baru ya, yang mungkin belum pernah pecah telur karena kesulitan dan bingung itu adalah gaptek. Misalnya Bapak Ibu yang umurnya sudah jauh dari saya itu kan eh, perlu butuh banyak belajar lagi ya tentang tentang si halal, tentang sertifikasi halal.id seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu itu juga merasa ribet karena banyak banget data halal. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu juga merasa repot, nggak punya banyak waktu, terutama juga untuk Bapak Ibu yang ada pekerjaan lain ya selain menjadi pendamping ini. Lalu ada ruwet, biasanya KF itu melakukan banyak pengembalian ya Bapak Ibu kalau eh, apa namanya kalau datanya belum sesuai. Karena untuk menciptakan data emas itu kita memang harus banyak-banyak belajar Bapak Ibu. Biasanya kalau penerbitan SH pertama itu pendamping masih merasa kesulitan. Belum pernah pecah telur ya Bapak Ibu. Nah, solusinya itu nanti kita bisa menggunakan asisten P3H EWI. Nanti asisten akan membantu input data ke si halal, sehingga Bapak Ibu bisa lebih hemat waktu dan tenaga. Selain itu, data yang diinputkan asisten ke si halal itu tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Komite Fatwa, karena asisten itu sudah berpengalaman seperti itu. Nah, karena Bapak Ibu nanti bisa fokus mencari PU, karena kan datanya tadi diinputkan oleh asisten ya, jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus mencari PU sebanyak-banyaknya, maka income yang didapatkan itu menjadi lebih besar pendapatannya dan lebih cepat terbit SH-nya juga. Untuk order jasa asisten ini nanti ada di dashboard Swakarta ya Bapak Ibu, nanti akan saya contohkan cara ordernya. Nah, selanjutnya eh, tugas P3H itu yang pertama ada mengunjungi PU, mengunjungi tempat usaha si pelaku usaha tersebut. Yang kedua melakukan sosialisasi sehati dengan membawa yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu ada flyer sehatinya itu yang bisa disosialisasikan ke para PU. Yang ketiga Bapak Ibu melakukan data collecting yaitu memastikan PU sudah memiliki NIB dan KBLI-nya itu sesuai dengan kepkaban. Yang kedua, melakukan foto produk dan pastikan produk tersebut sudah ada label mereknya. Yang ketiga, Bapak Ibu mengumpulkan bahan baku. Yang keempat, menuliskan proses pembuatan. Dan yang kelima, melakukan foto verbal, yaitu foto pendamping bersama dengan PU yang memegang produknya. Nah, kalau pendamping melakukan itu semua ditambah langsung input ke si halal langsung, itu nanti kita beresiko waktu terbitnya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu, karena data yang disajikan itu biasanya mungkin kurang lengkap atau kurang sesuai dengan permintaan KF. Kalau Bapak Ibu, selanjutnya pilihan yang kedua, Bapak Ibu melakukan kurasi data di sertifikasi halal.id dulu. Di sini dilakukan oleh P3H dan nanti ada tim QC yang akan membantu merevisi apakah data milik PU tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KF atau belum. Sehingga nanti data yang sudah lolos QC itu merupakan data emas. Nah, setelah itu nanti pendamping akan melakukan input ke si halal. Kalau Bapak Ibu mengorder jasa asisten, nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh asisten mulai dari olah data QC di sertifikasi halal.id dan input ke si halal itu nanti juga akan dibantu oleh asisten. Sehingga waktu terbitnya lebih cepat karena
eh, asisten nanti akan membantu, oh data ini eh, belum sesuai Pak Bu, kayak gitu. Jadi mulai dari mengirim pengajuan sampai ke waktu terbit SH-nya itu bisa lebih cepat. Tapi tentunya ini di luar dari si halal yang masih sering error ya Bapak Ibu. Ini aja hari ini tadi si halalnya error, banyak yang data PU-nya itu kosong. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu sebagai pendamping itu mengorder jasa asisten P3H sehati ini, nanti Bapak Ibu akan setelah order ya, setelah order dan melakukan pembayaran itu nanti akan dihubungi oleh asisten. Nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan data PU via WhatsApp saja. Nanti ada form isian yang harus diisikan oleh pendamping dan nanti Bapak Ibu melampirkan foto pendukung. Foto pendukung di sini yaitu foto produk dan foto verbalnya. Tugas dari asisten ini membantu Bapak Ibu untuk kurasi data pelaku usaha dan nanti membuat akun pelaku usaha juga ke si halal. Lalu input data ke si halal dan melakukan revisi dari komite fatwa itu nanti juga dibantu oleh asisten serta memantau pengajuan status pengajuannya sampai mana seperti itu. Kalau biar nanti kalau ada pengembalian itu tidak terlalu lama pengajuan tersebut didiamkan ya Bapak Ibu. Karena kalau pengajuan didiamkan itu nanti 3 hari ya, Pak? Itu nanti 3 hari bisa dikembalikan atau dibatalkan secara otomatis seperti itu. Nah, benefit bagi P3H itu P3H bisa mencari PU sebanyak-banyaknya. Yang kedua, nggak perlu repot untuk input data ke si halal. Yang ketiga, juga data yang diajukan itu sudah sesuai dengan standar komite fatwa. Lalu karena PU tadi, karena pendamping memiliki banyak PU, maka SH yang terbit itu juga akan lebih banyak karena tidak terlalu lama direvisi oleh KF, misalnya nanti pengembalian seperti itu. Selanjutnya, income-nya juga menjadi lebih besar. Nah, jasa asisten ini bisa diorder di Swakarta ya Bapak Ibu dengan ketentuannya maksimal 30 KBLI per bulan. Kalau Bapak Ibu memaksimalkan ya 30 KBLI per bulan ini kan berarti mendapatkan income 30.000 dikali 100 30 pengajuan dikali 150.000 itu sudah sekitar 4,5 juta ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan order jasa asisten ini dengan Bapak Ibu nanti tinggal mencari PU-nya saja karena nanti semua data itu akan diajukan oleh akan dibantu kirim oleh asisten dan SH terbit itu jadi lebih cepat ya Bapak Ibu bisa sekitar kurang dari 7 hari. Lalu Bapak Ibu juga mendapatkan free trial ya 5 KBLI pertama. Ada pilihan paket 10 dan 30 KBLI. Dan ini nanti eh, jasa asisten ini pembayarannya di luar pembuatan NIB seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang keempat, cara cepat menemukan solusi atas masalah P3H. Nah, untuk Bapak Ibu P3 yang baru, biasanya kan masih bingung ya, mulai dari mana ini melakukan apa namanya sebagai pendamping itu saya harus gimana gitu. Yang pertama adalah Bapak Ibu tentunya harus memiliki akun Swakarta dulu, karena di akun Swakarta itu lengkap ya Bapak Ibu untuk informasi teknisnya. Bapak Ibu nanti di situ bisa ada atribut, ada mau mencari KPLI, seperti itu juga bisa. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu masih belajar mengajukan data, itu Bapak Ibu bisa didampingi oleh
perekrutnya Bapak Ibu atau nanti bisa minta arahan ke RHA juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada hal yang ingin dikonsultasikan, harus kemana ya? Harus kemana ya, Mbak? Kayak gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus mencari informasinya itu di platform Swakarta, karena di Swakarta ini sudah lengkap. Bapak Ibu mau mencari dari atribut atau dari KBLI, ada literatur sehati, itu di situ ada Kepkaban, ada peraturan Menteri Agama, seperti itu. Bapak Ibu bisa pelajari di situ. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, bisa gunakan juga fitur FAQ. Di situ Bapak Ibu bisa mencari keyword ya, mencari kata kunci dari pertanyaan Bapak Ibu, nanti sudah muncul jawaban yang eh, Bapak Ibu cari. Kalau masih bingung juga bisa dikonsultasikan ke perekrutnya Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman, sudah lebih berpengalaman. Dikonsultasikan ke RH-nya Bapak Ibu juga ya. Nah, nanti kalau dari tiga langkah ini Bapak Ibu masih menemukan kendala, baru dikonsultasikan ke PIC Swakarta. Mbak, tapi saya itu sudah mencoba kontak PIC, kok belum dijawab-jawab ya? Itu kenapa ya Mbak? Kayak gitu kan. Biasanya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, karena PIC di sini kan eh, tidak selalu fast respon ya Bapak Ibu, karena kita kan juga ada pekerjaan yang dilakukan nggak cuma membalas chatnya Bapak Ibu saja. Alasan yang pertama tentunya jawaban itu sudah ada di platform Swakarta. Berarti Bapak Ibu belum memaksimalkan, belum mengeksplor Swakarta seperti itu. Alasan yang kedua yaitu jawaban sudah diinfo di grup pembinaan. Setiap hari ya Bapak Ibu ini Mas Fas itu membagikan informasi ke grup pembinaan atau kadang juga ada Mbak Hamidah yang membagikan info tentang invoice tentang pembayaran ke grup pembinaan. Lalu Mbak Konita itu juga sering membagikan info misalnya sisa kuota ya kemarin yang barusan dikirim hari Minggu lalu itu Mbak Konita membagikan info sisa kuota. Nah, kalau sudah dibagikan gitu, masih terlihat banyak kan Bapak Ibu masih ada 50% ya itu. Terus Bapak Ibu malah tanya ke PIC, Mbak masih ada kuota nggak? Seperti itu. Itu kan banyak banget ya saya juga mengalami pertanyaan seperti itu. Padahal itu barusan Mbak Konita mengirimkan eh, informasi sisa kuota yang kemarin barusan di-share sama Mbak Konita itu. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu jawaban sudah dibahas di klinik sehati P3H. Nah, ini adalah salah satu fungsi kita Zoom, kita mengadakan Zoom setiap hari Selasa dan Kamis, yaitu untuk sharing ya, untuk memberikan materi, sharing, dan misalnya nanti Bapak Ibu ada yang mau bertanya, itu silakan bisa ditanyakan pada saat Zoom klinik sehati dan bisnis coaching pada hari Selasa dan Kamis siang. Lalu alasan yang keempat ya tentu saja Bapak Ibu itu bertanya di luar jam kerja atau di hari Minggu atau di hari libur. Karena saya sendiri pun mengalami ya Bapak Ibu, bahkan ada yang sampai telepon tengah malam itu saya juga ada yang sampai telepon tengah malam itu ya tidak saya angkat toh Bapak Ibu. Kan saya jawabnya ya pada jam kerja hari besoknya paginya seperti itu. Nah, kenapa Mbak? Misalnya saya sudah 2 bulan ini permasalahannya belum ditanggapi oleh PIC. Kok chat saya ini nggak dibalas sama PIC? Nah, ini tadi setiap minggu itu kami mengadakan klinik bisnis, klinik sehati dan bisnis coaching P3HEWI yang mana kalau Bapak Ibu memiliki kendala itu bisa ditanyakan langsung ke PIC. Di sini ada saya, ada Mbak Konita, Mbak Hamidah, Mas Indra, dan Mas Fas. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu P3H itu tidak pernah hadir ke klinik bisnis, itu artinya ya permasalahannya mungkin dianggap tidak terlalu penting untuk dicari solusinya ya Bapak Ibu, karena kan di sini kita eh, link Zoom ini itu sudah di-share di seluruh grup pembinaan. Tinggal Bapak Ibu nanti setiap hari Selasa dan Kamis meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa bertanya, berkonsultasi ke PIC yang akan menyampaikan materi pada Zoom tersebut.
Seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasan eh, asisten. Sekarang saya mau contohkan cara order asisten di Swakarta. Oke, sudah terlihat? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu login dulu ya ke akun Swakarta, lalu pilih yang warna hijau ini, P3H asistensi ini. Di sini ada syarat dan ketentuannya, terus yang bagian bawah ini, dengan ini saya menyatakan setuju dengan syarat dan ketentuan layanan asisten P3H ini dicentang, lalu kita klik yang warna kuning, asistensi 30 hari. Di bagian kuota KBLI, ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada free trial 5 KBLI, itu untuk Bapak Ibu yang belum pernah klaim free trialnya ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah mengambil free trial 5 KBLI-nya ini, ada pilihan paket 10 KBLI yaitu 250.000 dan 30 KBLI ini 600.000. Misalnya saya pilih yang 10 KBLI. Nah, ini pembayarannya bisa melalui dua jalur ya Bapak Ibu, bisa melalui FinPay dan Kris. Lalu kita pilih salah satu dan klik submit yang warna biru. Transaksi asistensi berhasil dibuat. Berarti Bapak Ibu sudah punya ini nomor invoice ini. Nah, nanti ini tinggal dibayarkan di klik warna biru invoice-nya. Ini, karena tadi saya memilih kris ya, ini nanti tinggal di scan kris aja, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dibayarkan, itu nanti eh, apa namanya orderan Bapak Ibu itu sudah masuk di kami dan nanti Bapak Ibu akan dihubungi akan dihubungi dulu oleh asisten dari Ewi. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengirimkan foto produknya, mengirimkan foto verbalnya, dan mengisi form isian yang dikirim oleh asisten. Seperti itu. Ya, seperti itu dulu saja, Mas Indra. Oh ya, selanjutnya ini langsung ke Mbak Hamidah dulu ya, Bapak Ibu. Silahkan Mbak Hamidah, waktu dan layar saya persilahkan. Belum ada suaranya, Mbak. Belum ada, Mbak. Ya. Kalau seperti ini, apakah sudah terdengar, Mbak Novi? Ya, terdengar Mbak Hamidah. Baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, untuk mengikuti acara kebarikan, mohon maaf, klinik sehati ya, pada siang hari ini. Eh, Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sudah banyak yang kenal, mungkin sudah pernah chat saya juga terkait dengan pembayaran ataupun administrasi ya Bapak dan Ibu. Eh, Perkenalkan kembali, saya Mbak Hamidah, eh, admin bagian payment seperti itu. Jadi nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang terkendala terkait pembayaran, rekening, kemudian untuk surat menyurat, nanti bisa ke saya seperti itu. Kemudian ini kali kedua saya mengisi, sempat mengisi kemarin di tanggal 22 April ya Bapak dan Ibu, dan ini untuk kali kedua. Mungkin akan sedikit ada update Bapak dan Ibu untuk pembayaran ataupun mungkin masalah-masalah kendala yang mungkin 2 minggu ini dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian, terutama setelah pembayaran dialihkan dari BPJPH ke pendamping. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan kalau dari Bapak dan Ibu yang bermasalah, khususnya orang-orang yang sangat mungkin setiap hari, malam, siang, mungkin seperti Mbak Nafi, ada yang nelpon tiba-tiba tengah malam dan lain sebagainya, cuma menanyakan, kok pembayaran saya belum masuk? Nah, itu harusnya ikut forum ini, jadi biar paham, paham dengan benar seperti apa. Karena setiap hari menjawab ratusan chat untuk hal yang sama itu sebenarnya ya sedikit gemes ya Bapak dan Ibu, apalagi pekerjaan kita bukan cuma untuk membalasin chat. Nanti kalau nggak dibalas langsung ditelepon-telepon seperti itu. Padahal kita juga butuh untuk mengecek, menganalisis dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sedikit update nanti. Silahkan disimak dengan baik-baik ya Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti ada waktunya, kita akan sesi tanya jawab. Jadi kalau memang sudah ada pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nanti akan ada waktunya sendiri. Jadi silahkan diperhatikan dan mohon untuk dipahami seperti itu. Oke, ini untuk update terkait dengan administrasi dan payment. Kita akan melihat terlebih dahulu. Biasanya ini kurang lebih ada materi yang minggu sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan kapan pembayaran VSH-nya, kemudian potongan pajak SH-nya, kok sekarang yang masuk cuma sedikit dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan status dan cara cek status invoice, kemudian rekening menunggu verifikasi dari LP3H, kemudian rekening dan email tidak aktif. Oke, nah kita akan masuk untuk yang pertanyaan pertama. Ini kapan fee akan dibayarkan? Kami himbau Bapak dan Ibu di sini silahkan dibuka kembali FAQ yang ada di akun Swakartanya. Posisinya ada di bagian bawah, di bagian menu paling bawah. Nanti Bapak dan Ibu itu ada beberapa pertanyaan yang disematkan. Silahkan dicari saja yang status invoice. Nah, di situ sudah jelas status invoice-nya ada beberapa kita sudah jelaskan ya Bapak dan Ibu, nanti kalau masih kosong artinya apa, kalau pengajuan artinya apa, kemudian disetujui seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada sedikit catatan Bapak dan Ibu per 10 April kemarin bahwa semua pembayaran itu dilakukan oleh BPJPH. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dulunya pembayaran itu memang dari BPJPH khusus yang sehati. Tapi sekarang untuk yang non sehati dan yang SD Mandiri itu juga dari BPJPH. Nah, kalau yang sebelumnya kita kesulitan ya untuk mendeteksi apakah itu memang benar dari BPJPH, selain ada keterangan BLU atau 008 mungkin yang eh, muncul di mutasi Bapak dan Ibu, sekarang BPJPH juga sudah menyertakan untuk bukti transfernya
ke email masing-masing dari pendamping. Dan mohon dipastikan email Bapak dan Ibu itu email yang valid dan aktif, serta bisa menerima ataupun mengirim email nggih Bapak dan Ibu. Kalau nanti emailnya nggak aktif, itu sangat merepotkan sekali ya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tidak dapat notifikasi. Kami dari lembaga juga kesulitan karena sampai sekarang untuk si halal belum ada fitur untuk update email dan juga nomor telepon. Karena kami cek juga di nomor telepon yang dicantumkan itu banyak yang sudah tidak aktif. Nah, itu juga salah satu kendala kita. Hal ini sudah kita sampaikan juga ke BPJPH, mungkin untuk bisa menambahkan fitur untuk update email. Karena mungkin ada yang kemarin masukkan emailnya kebalik hurufnya, kemudian memang sudah tidak aktif, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bakalan kerepotan di Bapak dan Ibu sendiri. Kalaupun lapor ke LP3H, kita aja karena bukti transfernya itu dikirimkan ke Bapak dan Ibu. Kita tidak mendapatkan kecuali nanti di akhir, biasanya akhir bulan itu kita baru akan dikirimkan bukti transfer dan itu pun juga dari desakan para admin bagian keuangan seluruh Indonesia untuk bisa mengirimkan bukti transfer karena banyak dari pendamping itu protes. Mbak, kok saya belum masuk dan lain sebagainya. Mbak, kok ini ada masuk tapi kok saya nggak dapat email dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ngecek. Itu dari invoice-nya Barna. Karena di bukti transfer itu ada keterangan pembayaran. Nah, itu biasanya dicantumkan 2025-04 contohnya sekian-sekian. Nah, itu adalah nomor invoice Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu menanyakan ke saya juga tidak tahu karena yang transfer itu dari BPJPH langsung. Maka dari itu kita perlu minta ke Bapak dan Ibu cek email dan kirimkan capture-nya atau kirimkan keterangan pembayarannya ke kita agar kita bisa cek juga itu di invoice yang mana, nomor SH yang mana, PU-nya siapa. Nah, itu kita bisa ngeceknya dari situ nggak Bapak dan Ibu. Dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena untuk pengajuan sendiri kita tidak bisa download nggak Bapak dan Ibu. Karena dengan si halal yang baru ini belum ada fitur download untuk setiap pengajuan. Beda dengan yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus copy per page Bapak dan Ibu. Dan itu per 100 itu baru kita bisa copy satu-satu seperti itu. Nah, itu memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau Bapak dan Ibu chat ataupun telepon-telepon terus suruh mendahulukan ya nggak bisa. Kita kerja sesuai dengan aturannya terlebih dahulu, sesuai dengan SOP-nya. Kalau Bapak dan Ibu menanyakan, kita selesaikan dulu invoice-nya. Kita selesaikan dulu eh, mungkin download, nggak bisa download sih, menyelesaikan dulu untuk copy invoice-nya. Karena di si halal itu kalaupun kita, Bapak dan Ibu kirimkan nomor SH, itu kita tidak bisa copy, kemudian kita search di si halal, itu nggak akan muncul. Kita harus copy dulu dari si halal, pindahkan ke Excel, baru nanti kita cek by nomor daftar, terus nama PU atau nama pendamping itu di Excel. Kalau di si halalnya tidak bisa. Itu yang mempersulit kita daripada menggunakan si halal yang sebelumnya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk perhitungan potongan pajak ya Bapak dan Ibu, karena ini kemarin banyak yang protes juga. Ini juga materi misalnya untuk VSH itu nggak 150.000 itu langsung Bapak dan Ibu. Itu ada juga biaya transfer itu ditanggung oleh penerima. Nah, untuk pajaknya sendiri Bapak dan Ibu, Halo Mbak Hamidah.
Mbak Hamidah, maaf ini putus-putus. Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya ini Mbak Hamidah ada kendala sinyal. Oh Mbak Hamidahnya, oh sudah masuk lagi. Halo Mbak Hamidah. Iya, Mbak Nafi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena di sini tadi habis hujan deras nggak Bapak dan Ibu, jadi sinyalnya sedikit tidak stabil. Oke, tadi sampai mana Mbak Nafi penjelasan saya? Yang pajak ini sudah Sampai pajak. saya pajak ya. Iya Mbak, tadi Oke, terputus di pajak. oke, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Eh, Oke, untuk pajak seperti ini ya Bapak dan Ibu untuk perhitungannya, yang 6% itu yang tidak memiliki NPWP, yang 5% itu yang memiliki NPWP. Kemudian untuk potongan pajak bagi ASN itu lebih besar, mungkin sekitar 12% kalau tidak salah. Jadi nanti jika nominal yang diterima itu beda, silakan nanti bisa dicek kembali punya NPWP atau tidak, dan apakah sebagai ASN atau tidak. Nah, salah satu lagi, karena kalau yang dari LP3H dulu, kita potongan pajaknya hanya 2.500 nggak Bapak dan Ibu, karena kita menggunakan BI Fast. Sekarang saya infokan juga bahwa dari BPJPH itu ganti rekening yang sebelumnya dipakai Mandiri tahun ini menggunakan BNI. Jadi nanti kalau ada potongan 6.500, ya itu memang biaya transfernya karena mereka pakai online dan juga eh pokoknya pakai transfer online, tidak pakai BI Fast. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak ingin terkena biaya transfer yang 6.500, kami sarankan bisa pergantian rekening jadi BNI. Nah, tetapi untuk pergantian rekening ini juga ada masalah Bapak dan Ibu. Permasalahan ini sangat banyak sekali dialami oleh pendamping kita yang sebelumnya pembayarannya gagal karena rekeningnya dorman atau tidak aktif, sudah tidak digunakan lagi, tidak pernah ada transaksi dan akhirnya rekeningnya mati, nggih, Bapak dan Ibu, dimatikan oleh bank. Nah, itu kemudian kan pergantian rekening ya. Nah, pergantian rekening ini tidak sinkron antara si halal, kemudian lembaga halal itu tidak sinkron. Padahal ketika Bapak dan Ibu melakukan pergantian rekening di bagian saya ataupun di admin keuangan itu setiap hari melakukan verifikasi rekening. Tetapi walaupun sudah kita verifikasi rekeningnya Bapak dan Ibu, tetapi di akun Bapak dan Ibu ketika dilihat di bagian bawah masih ada tulisan verifikasi rekening oleh LP3H atau perlu verifikasi rekening oleh LP3H. Nah, itu diabaikan saja. Nah, untuk nanti mungkin saya jelaskan di akhir untuk tambahannya terkait dengan rekening ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk materi. Nah, untuk materi update pembayaran Bapak dan Ibu. Ini baru diupdate kemarin sore oleh BPJPH, khususnya dari bagian keuangannya BPJPH, menyampaikan kalau bukti transfer untuk yang sehati, non sehati, dan self declare mandiri ini dibayar BPJPH melalui BNI Direct. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini Bapak dan Ibu. Untuk bukti transfernya, kita baru dapat linknya kemarin sore. Nah, ini untuk link bukti transfernya dan ini masih umum. Kita masih hari ini saya baru cek dan olah lagi untuk bukti transfer yang bisa kita berikan atau kita sampaikan ke P3H, khususnya yang P3H-nya Ewi. Karena kalau yang di sini ini ada banyak sekali bukti transfer, tapi ini khusus untuk semua, bukan cuma Ewi saja, tapi untuk keseluruhan
pembayaran. Jadi harus dipilah dan dipilih dulu. Kemudian yang kedua, bukti transfer terdiri dalam dua bentuk yang tadi dikirimkan oleh BPJPH itu berupa spreadsheet dan juga PDF. Nah, ini yang perlu diolah lagi dari bagian keuangan EWI. Kemudian untuk tampilan nomor rekening, ya memang sedang di masking oleh BPJPH. Jadi karena ini data data pribadi ya Bapak dan Ibu, kita juga nggak berani share untuk ke orang lain. Jadi Bapak dan Ibu mohon untuk yang saya tampilkan ini tidak perlu di capture ataupun di copy nggih, karena ini isinya data orang umum, jadi tidak untuk disebarluaskan. Terakhir ini terkait untuk biaya ataupun charge-nya, biaya transfernya 6.500 karena BPJPH menggunakan fitur pembayaran online transfer atau in-house transfer. Jadi itu kenanya 2.500. Jadi tidak pakai BI Fast nih Bapak dan Ibu, karena BI Fast juga kalau transaksi kita per hari itu lebih banyak, itu bakalan terjadi error dan gagal transfer juga. Itu mungkin pengalaman kita juga di EWI, kalau menggunakan BI Fast juga dalam waktu yang, mohon maaf, dalam jumlah yang banyak dan juga sudah eh, apa ya, kan setiap hari transfer itu ada batas transfernya juga. Jadi BPJPH menggunakan yang lebih stabil yaitu menggunakan online transfer, tetapi biaya transfernya itu lebih besar dari BI Fast yaitu 6.500. Ini info terbaru dari BPJPH kemarin sore. Kemudian, nah ini terkait dengan status invoice BPJPH nih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kalau yang kemarin saya update di tanggal 22 April itu, walaupun sudah dibayar, walaupun sudah kita ajukan, statusnya itu masih kosong. Tetapi per masuk bulan Mei ini, Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk perubahan status invoice itu sudah berjalan normal. Jadi yang kemarin sudah pas kita ajukan, tapi di data Bapak dan Ibu atau di akun pendamping itu masih kosong. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah ada berubah yang statusnya menjadi ditransfer ke pendamping. Nah, itu transfernya BPJPH sudah dua kali transfer di tanggal 17 April dan tanggal 30 April. Kemudian untuk minggu ini ataupun di bulan Mei ini kita masih menunggu untuk pembayaran dari BPJPH. Mungkin sudah ada yang masuk juga di atau belum, kita belum dapat infonya ya Bapak dan Ibu, dan kami mohon Bapak dan Ibu itu cek secara berkala di email masing-masing dan juga di mutasi rekeningnya. Jadi nanti dicek saja di mutasi rekeningnya apakah sudah ada dana ataupun nominal masuk seperti yang tadi ada yang 134.500 atau yang 136.500 itu dari BPJPH ataupun kelipatannya. Nah, nanti nah, ini tadi yang perlu ditekankan, pastikan untuk rekening dan alamat email Bapak dan Ibu itu aktif. Karena kalau tidak aktif itu akan terjadi gagal bayar dan prosesnya nanti bagi yang gagal bayar itu sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari BPJPH. Karena BPJPH juga akan terus berjalan maju ya Bapak dan Ibu untuk yang gagal transfer mungkin akan ditinggal terlebih dahulu oleh BPJPH karena BPJPH juga dikejar untuk laporan laporan dari penggunaan APBN-nya juga dan itu harus segera diselesaikan. Apalagi ini udah bulan Mei dan bulan Juni itu udah harus selesai untuk laporan per semester. Jadi BPJPH akan mengejar untuk pembayaran yang sehati 25 terlebih dahulu. Nah, untuk yang non sehati sama SD Mandiri gimana, Mbak? Kemarin juga ada yang menanyakan. Nah, untuk non sehati dan SD Mandiri ini dari BPJPH belum melakukan pembayaran. Jadi ditunggu saja nggak Bapak dan Ibu karena prioritas terlebih dahulu itu yang sehati 25. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah terlanjur kemarin gagal bayar itu
bakalan sangat merepotkan sekali Bapak dan Ibu. Dari kita sudah berkali-kali kemarin untuk yang kasusnya gagal bayar, tidak aktif, itu sudah kita sampaikan ke BPJPH, kita juga sudah kirimkan juga untuk perubahan rekeningnya ke bagian keuangan BPJPH, kemudian juga sudah update juga di lembaga, kemudian di Si Halal, tetapi belum ada tindak lanjut dari BPJPH. Saya juga sedikit gemes Bapak dan Ibu, pusing juga kalau ditanyain karena bukan kita nih Bapak dan Ibu yang mentransaksikan. Mungkin kalau di LP3 ada kasus seperti itu, SOP-nya itu nggak terlalu panjang ya Bapak dan Ibu, harus nunggu dulu dan lain sebagainya. Kalau dari kita ya kalau memang sudah berubah rekeningnya, sudah diupdate, kemudian sudah mengirimkan rekening yang baru, nanti setelah pembayaran invoice yang berjalan ini sudah selesai, kita akan proses di hari berikutnya untuk invoice-invoice yang bermasalah ataupun rekening-rekening yang bermasalah. Tetapi kalau untuk yang di BPJPH, karena sedikit panjang untuk prosesnya, jadi mohon bersabar dan ditunggu. Kita juga sudah berkali-kali menyampaikan untuk terkait kendalanya. Sampai mungkin ada yang ngomong tidak enak juga ke chat dan lain sebagainya, ya saya maklumi karena terkait mungkin bisa Bapak dan Ibu memang sedang butuh dana dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bantu karena ya tadi sudah disampaikan bahwa semua pembayaran itu lewat BPJPH, tidak lagi lewat LP3H. Jadi kita juga tidak bisa mengontrol. Kecuali nanti kalau memang ada yang belum menerima ataupun ada yang menerima, mohon dikirimkan bukti transfernya yang dikirim ke email masing-masing. Biar kita juga bisa menganalisis dan mengecek juga. Kemudian terkait dengan rekening di halal, ini banyak sekali yang bermasalah ya Bapak dan Ibu yang sudah merubah rekeningnya. Tetapi masih ada tulisan menunggu verifikasi rekening oleh LP3. Ini mohon diabaikan saja. Karena tadi Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Mbak Nafi juga, bahwa si halal masih sering error dan juga datanya belum sinkron. Karena tadi juga dari pihak dari Mbak Nafi ya khususnya, itu banyak data yang hilang dan juga banyak data yang belum muncul. Nah, kemudian untuk pergantian rekening nanti bisa ke lembaga Bapak dan Ibu dan juga bisa ke PTSP Halal. Nanti kalau sudah dirubah silahkan di capture, kirim ke saya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang rekeningnya tidak bermasalah, mohon untuk tidak dirubah terlebih dahulu. Takutnya nanti rekeningnya malah tidak terupdate di si halal karena tadi si halalnya tidak sinkron dengan akun lembaga halal. Nah, kemudian ini untuk rekening-rekening yang bermasalah, Bapak dan Ibu, ataupun yang tidak aktif, mohon untuk konfirmasi ke bagian payment ke saya. Nah, dengan terlebih dahulu merubah data rekening ke lembagahalal.go.id serta ke ptsphalal.go.id. Nanti dirubah data rekeningnya, diupdate. Setelah itu kirim capture perubahannya ke kami agar kita juga bisa langsung verifikasi di akun LP3H, verifikasi rekening. Biasanya setiap hari kita usahakan untuk verifikasi rekening itu nol ya Bapak dan Ibu sebelum kita pulang, sebelum jam 5 itu biasanya kita verifikasi rekening hingga nol. Nah nanti kalau sudah lewat dari jam 5 atau lebih itu akan diverifikasi di hari berikutnya. Nah, kenapa kita minta dikirimkan juga untuk capture perubahan di si halal? Itu biar kita juga bisa menampung data tersebut. Ini kita dari bagian keuangan sudah mengelis beberapa nama yang memang sudah merubah, tetapi di statusnya masih tertulis perlu verifikasi rekening ataupun sudah dirubah tetapi di setiap pembayaran masih di rekening yang lama.
kemudian sudah dirubah, tetapi di lembaga sudah berubah, tapi di PT SP tidak berubah. Nah, itu kita perlu mengirimkan bukti ke BPJPH. Jadi nanti selama minggu ini kita fokus juga untuk rekening-rekening yang bermasalah ini ataupun yang sebelumnya gagal bayar dan ingin merubah rekeningnya ataupun ya sebelumnya rekeningnya tidak aktif dan mau dirubah ke rekening yang aktif, mau nanti mengirimkan capture perubahannya biar kita lampirkan di data kendala ataupun permasalahan rekening di si halal dan juga di lembaga. Nah, ini bisa kita kirimkan ke bagian keuangan bahwa yang bersangkutan sudah merubah rekening tetapi datanya belum berubah dan lain sebagainya agar bisa ditindaklanjut oleh BPJPH karena kita sudah berkali-kali menyampaikan juga ke BPJPH tetapi pada kenyataannya sampai sekarang banyak yang belum dieksekusi ataupun ditindaklanjuti. Nah, ini juga menimbulkan keresahan dari pendamping yang lain kok statusnya sudah berubah jadi ditransfer ke pendamping, kok uangnya belum masuk dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kemarin mungkin yang bermasalah Bapak dan Ibu yang bermasalah ini kita masih tetap terus update ya dari data yang dikirim BPJPH ini data gagal transfer pendamping ini ada cukup banyak dari EWI yang perlu kita cek satu-satu. Nah, kemudian di bawah kita berikan analisis kenapa gagal transfer. Itu kalau saya lihat gagal transfer dari BPJPH ada dua kemungkinan. Yang pertama, rekening memang sudah invalid, dorman ataupun tidak aktif, jadi memang tidak terkirim. Yang kedua, itu general error, biasanya itu dari banknya Bapak dan Ibu. Kenapa tidak aktif? Karena ya tadi untuk apa namanya pembayaran kalau terlalu banyak itu biasanya akan tidak bisa terkirim semua. Jadi perlu ditransaksikan ulang. Tetapi prosesnya nanti untuk pentransaksian ulangnya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan tadi untuk yang ini, yang rekening bermasalah dan kita minta capture, kemudian akan kita tampung, ini sebagai lampiran nanti kita sampaikan ke BPJPH bahwa nama-nama yang ada di list gagal transfer itu rekeningnya memang aktif, mohon untuk bisa ditransaksikan ulang, atau memang sudah tidak aktif dan sudah melakukan perubahan. Mohon untuk bisa diupdate data rekening yang sudah tidak aktif tadi. Mungkin nanti selama kita diskusi, kita akan mencatat kendala-kendala dari pendamping kepada Ibu, kendala apa saja yang dialami selain yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti biar kita list di sini, karena minggu ini kita ingin melakukan audiensi dengan BPJPH terkait dengan kendala-kendala yang Bapak dan Ibu alami, terutama juga dari para admin ya, PIC dari Ewi juga kendala-kendala yang dialami itu apa saja kita akan sampaikan ke BPJPH agar bisa si halal itu lebih baik lagi ya untuk kedepannya dan Bapak dan Ibu tidak akan mengalami kendala-kendala seperti yang tadi karena sebelumnya yang tanggal 22 itu terkait status juga alhamdulillah sudah ada progres ya Bapak dan Ibu. Cuma tinggal sekarang yang terkendala, khususnya ya bagian keuangan itu terkendala untuk rekening, kemudian emailnya juga karena banyak yang nggak menerima email karena emailnya tidak aktif. Mungkin itu saja, nanti pas diskusi kita akan bahas kendala-kendala apa saja sih yang Bapak dan Ibu alami. Nanti kita akan tulis, kita akan list juga sebagai panduan kita besok ketika audiensi dengan BPJPH. Ini loh Pak, kendala-kendala yang dialami oleh pendamping, oleh LP3H, dan kita mohon untuk solusinya seperti apa. Mungkin itu Mbak Novi, sedikit dari saya. Waktu saya kembalikan lagi ke host, ke Mas Indra.
Silakan nanti bisa dipandu untuk jalannya diskusi. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hamidah atas penjelasan tentang fee pembayaran ini ya, fee pendamping ini. Baik, Bapak Ibu, ini saya sampaikan sedikit. Hmm. Jadi di sini kami sedang melakukan survei tentang peningkatan kapasitas P3H EWI ya Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa isi surveinya di alamat ini yang sudah kami kirimkan pesan ke masing-masing kontak WA ya Bapak Ibu. Nanti hasil dari survei ini juga akan kami laporkan ke BPJPH seperti itu. Oke, kita lanjut ke tanya jawab dulu saja ya Mbak Hamidah. Silakan kepada penanya pertama, Bapak Agus Surjanto. Selamat siang, Bapak Agus Surjanto. Selamat siang. Silakan, Pak. Eh, Selamat siang Mbak Nafi sama Mbak Hamidah. Selamat siang, Pak. Jadi saya ada dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah asisten asisten P3A ini kan berbayar ya berarti tadi ya. Kalau yang tadi buat contoh itu kan 250.000 per 10 KBLI. Jadi bisa dapat disimpulkan ya Pak kalau misalnya satu pelaku usaha 3 KBLI berarti kan hitungannya bukan bukan per NIB tapi per KBLI-nya ya gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Pertama itu. Kemudian asisten ini kan berbayar Mbak. Apakah bisa kami sebagai P3H menambahkan ke dalam biaya selain fee yang resmi dari BPJPH gitu. Karena kan itu kalau misalnya tidak kita cas ke PU kan lumayan untuk memotong nilai fee yang resmi dari BPJPH begitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terkait NIB ini karena saya ada pelaku usaha KBLI-nya tidak cocok dengan yang akan diajukan. Eh, apakah dari Swakarta bisa membantu jika ada perubahan apa nambahan KBLI di NIB PU tersebut? Terima kasih. Ya, baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, itu misalnya tadi kan dicontohkan 10 KBLI ya, Pak. Nah, Iya, kalau satu PU itu sudah memakai 3 KBLI kan berarti sudah mengirim 3 pengajuan. iya, Berarti dari kuota 10 KBLI tadi tinggal tersisa 7 begitu Pak. Jadi hitungannya per KBLI atau per pengajuan, bukan per PU-nya. iya, Seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua, eh, asisten ini kan eh, ordernya itu kan di awal ya Pak. Ordernya di iya, awal di sebelum pengiriman data dan sebelum apa namanya pembayaran apa fee pendamping itu. Dan asisten iya, ini tujuannya ditujukan untuk pendamping, bukan ke PU, Pak, gitu. Jadi iya tidak, betul. Maksud aku begini, apakah kita sebagai kan ini kan kayak P3 hanya membayar di muka kan apa biaya ya, tersebut. Nah, apakah kami bisa nanti begitu ada PU yang mengajukan kami masukkanlah cas biaya itu karena ada penambahan biaya otomatisan begitu. Jadi misal biayanya kan 230.000 satu SH Pak. Jadi misalnya ditambahin dengan biaya yang untuk asisten tadi itu tapi itu di luar dari biaya yang kita transferkan ke BPJPH. Tapi itu kita cas nanti ke PU saat eh, PU mau bikin sertifikat halal gitu. ini kan untuk yang sehati ya, Pak, ya, untuk yang gratis, bukan yang 230.000 itu.
Oh enggak ya, yang enggak kalau asistennya hanya untuk eh, yang versi gratis apa bisa sampai yang ke mandiri itu ya? Soalnya ini masih rada rancu nih. Untuk jasa asisten ini yang gratis Pak, yang sehati. Oh kalau yang untuk apa non sehati sama mandiri enggak bisa pakai Itu asisten. itu belum bisa Pak, belum bisa di Oh belum eh, bisa. ya, belum bisa dari sistem si halalnya. Oh gitu. Jadi ini untuk membantu pengajuan yang kuota sehati ini. Ya, Seperti ya, itu. jadi enggak artinya pertanyaan saya tetap yang tadi itu Mbak. Kan apabila kita nanti menambahkan biaya itu ke PU. Misalnya kan kalau misalnya bikin NIB gitu kan kita bisa ya minta ke PU membuat NIB 50.000 gitu kan. Nah kalau untuk yang asisten ini apakah kita bisa cas juga misalnya anggap aja lah 25.000 dari PU-nya kita tambahkan gitu aja. Jadi kita sebagai P3H kan tidak berkurang gitu dari sisi fee-nya gitu. Nanti mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Jen ya. Ya, Oh iya iya. Assalamualaikum Mbak Hamidah, Mbak Nafi. Izin membantu menjawab ya untuk pertanyaan Pak Agus Surjanto. Jadi Pak Agus, untuk fasilitas asisten ini kita tidak kenakan biaya sama sekali ke pelaku usaha Pak. Asisten sehati ini tugasnya membantu pendamping Pak. Iya. Jadi kita tidak kenakan biaya ke pelaku usaha. Ini kita kenakan untuk P3H. Jadi supaya pendamping itu tetap fokus ya Pak ya. Bisa fokus verbal untuk data pelaku usaha yang banyak ya mungkin ya. Jadi itu kan ada paketnya 10 KPLI, ada 30 KPLI. Jadi itu nanti pendamping bisa bayar di awal, Pak. Bisa pilih paketnya yang 10 atau yang 30. Dan untuk 10 dan 30 itu bisa juga untuk beberapa PU, Pak. Bukan hanya dari satu PU yang memiliki 3 KPLI saja. Jadi ini kita kenai biaya untuk pendamping ya, Pak ya. Bukan untuk pelaku usaha. Karena pengajuan self declare itu gratis, Pak. Difasilitasi oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Agus. Iya, berarti kesimpulannya ini ya yang berkurang fee-nya P3H ya Mbak Jen ya. Karena kan kita bayarin dulu itu, nanti kan berarti kalau nanti dapat masuk dari fee sertifikat yang terbit, ya berarti kalau kita total-total kita kurangin ya dengan biaya asisten yang kita bayarkan di awal tadi ya, kan gitu ya Ya, Mbak Jen ya. betul Pak, betul Ya Pak. berarti fee-nya berkurang lah, sebenarnya intinya begitu. Ya, tapi bayar di awal ya Pak ya, tidak Iya memotong betul fee. Karena betul, kan fee ya dibayarkan langsung dari BPJPH ke pendamping. iya betul. Jadi intinya sih nggak bisa untuk yang hal yang gratis ini kita tidak bisa ngecas ke PU ya, karena sudah ditanggung oleh pemerintah tadi biayanya kan gitu. Tidak bisa Pak. Untuk cas ke PU tidak boleh ya Pak ya, karena kan sesuai dengan fakta integritas yang ada di si halal, mungkin Bapak juga tahu ya, itu tidak boleh juga. Itu karena melanggar Iya. ya Pak ya. Kalau kita Itu mengambil biaya ke pelaku usaha. ya soalnya kan kalau di lapangan ini kan kalau misalnya kita bicara wilayah kerja satu provinsi gitu kan, satu provinsi ada jarak mungkin yang kita hitungannya mungkin lebih dari 30 kilometer gitu kan. Kalau sisi perjalanan kan lumayan seperti itu. Nah ini kadang-kadang perlu dipikirkan juga tuh. Saya kemarin gitu tuh, waduh bisa ini juga ya repot ya karena kan fee-nya sejumlah segitu, sedangkan kita mungkin bisa jadi ada pelaku usaha yang jaraknya juga lumayan. Terjangkau sih Ya, terjangkau, cuman secara itulah biaya fungsinya lumayan. untuk membentuk tim, Pak Agus. Bentuklah tim, Pak. Jadi kan kita bisa rekrut ya, Pak ya, P3H satu Indonesia. Kalau Bapak punya tim, nanti bisa dialihkan ke tim. Dan nantinya mungkin bisa tektokan ya untuk pembagian fee-nya seperti apa. Mungkin itu saja ya. Iya, iya. Jawaban dari saya, Pak Agus, cukup menjawab ya. Terima kasih. Oke, oke, Mbak Jen. Baik, terima kasih Mbak Jen atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Agus tadi terkait KBLI yang tidak cocok, itu kalau mau menambahkan sendiri bisa Pak, nanti caranya login akun OSS milik PU, lalu nanti ke menu perizinan berusaha dan pilih pengembangan Pak. Halo Pak Agus. Halo,
Ya, Ya, untuk dah. yang penambahan KBLI tadi, kalau mau Iya, dilakukan sendiri bisa ya Pak. Nanti iya, login ke OSS milik PU, ke menu pengembangan. Seperti iya. itu Pak. Tapi itu nggak bisa lewat Swakarta ya, karena ini apa akunnya PU gitu ya. Oh, kan kalau yang di akun yang order lewat Swakarta itu ya Pak ya? Iya, iya. Kalau bisa dibantu lewat situ, apa memang harus dikerjakan oleh PU sendiri gitu maksud saya? Kalau mau Kan, order tetap bisa Pak. Nanti sampaikan username sama passwordnya lewat chat saya. oh gitu bisa berarti ya. Bisa Pak. Ya, oke, oke. Ya, cukup Ya. Mbak Nasi. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama Pak. Ya, selamat siang. Selanjutnya ke Ibu Ari Yulandias. Silakan Ibu Ari. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kebetulan saya ini baru dan saya ini dari si halal itu alhamdulillah udah ada 5 yang di istilahnya pengajuan, status pembayarannya itu pengajuan. Nah, itu dari pengajuan itu kalau misalnya mau ditransfer itu kelihatannya di mana? Apakah di si halal atau di email yang kita kirimkan? Itu aja Mbak. Sampai statusnya pembayaran ya Iya. Mbak ya. Oh iya. Baik, silahkan Mbak Hamidah. Ya, selamat siang Bu Ari. Selamat siang Untuk juga. terkait perubahan ya Bu ya. Iya, betul. Kalau yang sebelumnya, yang sebelum perubahan si halal ini, biasanya dari status pengajuan disetujui sampai terbayar itu antara 2 sampai 3 minggu Ibu, sampai 1 bulan tergantung dari BPJPH-nya. Nah, Ya, untuk yang terakhir kemarin itu kalau saya lihat di pengajuan tanggal 12 itu tanggal 17 itu udah mulai diproses BPJPH. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu. baik, Kemudian untuk yang tanggal 19 karena kemarin sempat dihapus oleh BPJPH dan kita ajukan ulang itu di tanggal 25 kalau tidak salah itu udah mulai pembayaran di tanggal 30 Ibu. Nah, kemudian untuk pengajuan yang terakhir yang baru kita ajukan hari Jumat kemarin tanggal 3, coba ditunggu minggu ini Bu Ari. Kalau memang minggu ini belum ada, kemungkinan minggu depan seperti itu. baik. Biasanya kurang lebih waktunya ya 2 mingguan. Tapi kalau lihat dari traffic yang kemarin sekitar semingguan. Jadi kemungkinan kalau pengajuan berarti kan baru saya ajukan di hari Jumat kemarin. Kemungkinan untuk pembayarannya eh, minggu ini insya Allah. Semoga cepat ya Ibu di BPJPH dan tidak ada kendala. Kalau cepat Amin. minggu ini. Nah, Oke, untuk melihat tadi statusnya sampai terbayar itu pantau juga untuk status invoice yang ada di si halal. Kemudian dipantau juga untuk email sama mutasi rekeningnya Ibu. Karena biasanya kan masuk dulu ya Bu ya untuk mutasi rekeningnya. Untuk dana masuk itu biasanya masuk terlebih dahulu baru dikirimkan bukti transfernya. Nah itu untuk pengecekannya seperti itu Bu alurnya. kalau Kurang di lebih si bisa halal, dipahami Mbak, ya Bu Ari? halo, Mbak, kalau yang di si halal yang untuk pendamping itu pengecekannya kan di sini saya baru pengajuan ya, baru apa sih status pembayaran oleh BPJH itu pengajuan. Nah, ini Ya. kan mungkin masih ya taruhlah paling lama sebulan lah ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini misalnya eh, habis pengajuan tadi apa Mbak? Habis pengajuan itu nanti setuju Ibu. Nah, Tetapi disetujui itu dilihat sejak di si perubahan halalnya ini gimana, Mbak? langsung terbayarkan ke pendamping Ibu Itu perubahannya. dilihatnya apakah di si Di halal situ juga atau Ibu nanti akan terupdate statusnya. oh di si halal juga? Iya benar. Oh ya Jadi udah nanti nanti saya lihat. dipantau saja status Oke, invoice BPJPH-nya. Karena nanti akan oke, perubahan dari pengajuan berubah jadi ditransfer ke pendamping. oke. Terus gini Mbak, mau nanya juga. Dulu saya udah cukup lama yang pertama kali, tapi ini kayaknya sih belum belum ada ini pengajuan atau apa statusnya. Mengenai apa namanya pembayaran waktu pembuatan eh, NIB. Nah, itu gimana tuh? Apakah dijadi satu atau gimana, Tidak Mbak? Ibu.
Tidak. Oh, beda. Ya, untuk NIB, Bapak dan Ibu, nanti bisa dibaca kembali juga di FAQ Swakarta bahwa untuk pengajuan NIB dan pembayaran apa namanya, pembayaran fee-nya ya, Ibu, Iya, iya, itu minimal, sebentar saya bukakan dulu FAQ-nya, minimal 50.000 Ibu, baru kita iya akan betul. transfer. Ibu kemarin sudah berapa berapa kali Ibu? Baru Isi sekali sih ya kalau nggak salah. NIP. Cuma saya lupa Baru berapa kali, Bu? menanyakan gitu loh. Wah, ini udah sampai di mana nih statusnya gitu. Ya, berapa Ibu? Satu. Satu orang. Nah, kalau satu orang kan fee NIP-nya itu kan 20.000 nggih. Oke, ya. Nah, nanti baru akan kita transaksikan itu minimal 50.000 itu, Bu. Jadi Oh gitu. akumulasi. Jadi untuk Oh, yang dana Ibu yang 20.000 itu masih ke hold di kita. oh gitu. Nah, ini eh, untuk fee Untuk fee yang NIP, ini kita ada beberapa fee Bu di Swakarta, ada 15 fee, tapi yang sudah berjalan dan kemarin tanggal 5 itu baru saja saya transaksikan, itu untuk fee NIP, upgrade penyelia, sama upgrade bebas validasi Ibu, nanti akan diakumulasi. Oh, Jadi baik. kalau Ibu punya tim tadi, seperti yang diinfo Mbak Jen, kalau mau lebih luas lagi jangkauannya, itu rekrut tim ya. Nah, dari tim ini kalau tidak mencapai KPI dianjurkan untuk upgrade bebas validasi. Nah, Mm-mm. kalau bebas validasi itu kan bayarnya 350.000 ya Bu ya. Nah, nanti Iya, 75.000-nya itu ke Ibu, haknya Ibu. oke. Kecuali kalau tadi ada upgrade tapi gratis dan tidak ada pembayaran. Jadi itu tidak ada fee-nya nggih Bapak dan Ibu. Kecuali kalau memang Mm. tadi rekruternya itu upgrade bebas validasi yang bayar 350, nanti akan disisihkan yang 75.000 itu untuk rekruternya. Jadi nanti bisa diakumulasikan Ibu 75.000 terus tadi ada NIP 1, jadi kan total ada 95.000. Nah, Iya, itu baik. akan ditransaksikan di bulan berikutnya. Seumpama Mm. masuk update bebas validasinya bulan ini, berarti nanti pembayarannya akan dilakukan di bulan Juni atau bulan depan. Seperti itu nggak Bu? Bisa Oke. dipahami? Ya, ya, baik Mbak. Makasih banyak Oke. Ya, penjelasannya Mbak Hamidah. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya Mbak Hamidah ke Bapak Huda dari Jember. Silahkan Pak Huda. Izin bertanya Mbak Nafi khususnya ke Mbak Hamidah. Karena Silakan tadi Pak. disinggung tentang itu fee kemudian buku rekening. Pertanyaannya, saya kan menggunakan Bank Mandiri Livin dan di sana itu memang tidak ada buku rekeningnya. Oleh karenanya saya upload buku rekeningnya itu menggunakan eh, file rekening koran karena memang tiap bulan kan dikirim itu. Filenya berupa file PDF dan otomatis untuk membuka file tersebut itu kan menggunakan password. Nah, cuman di keterangan itu sebelum saya upload sudah tak beri tulisan password untuk membuka rekening koran tersebut. Kira-kira bisa approve apa tidak itu, Mbak? Terima kasih. Silakan Mbak. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus di saya. Untuk yang tadi ya Pak Huda, untuk upload rekening itu ambil dari mutasi ya Pak ya, di capture. Tapi ada PIN-nya ya Pak ya. Enggak, bukan PIN, Mbak. Password untuk membuka kan gini. Dari Livin Mandiri itu kan ada rekening koran kan. Nah, bentuknya PDF. Itu menggunakan password. Password untuk membuka file tersebut. Nah, sudah saya tulis itu untuk membuka file PDF-nya. Bukan PIN rekeningnya bukan. Ya, paham Pak, paham saya. Nah, aduh sinyalku hilang lagi. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya terkendala sinyal. Oke, tes tes. Nah,
Pak Huda, kalau mau ngupload mutasi, mohon maaf, ngupload data rekening jangan diupload semua satu PDF Bapak. Bapak cuma cukup di capture saja di bagian atas kan ada ya Pak ya, nomor rekening, nama mohon maaf, nomor rekening, nama pemilik rekening sama banknya. Nah itu saja Pak yang di capture dan diupload. Jadi biar tidak butuh PIN karena kalau nanti butuh PIN sama Bapak kirim konfirmasi ke saya, nanti dari BPJPH nggak bisa buka juga Pak. Seperti itu. Jadi silakan nanti dibuka PDF-nya di Bapak, kemudian di capture, diambil yang bagian atas saja. Itu biasanya ada keterangan nomor rekening, nama rekening sama nama banknya. Nanti itu yang di capture dan dikirim. Seperti itu ya Pak? Kemudian ini, Mbak, apa harus saya ubah itu di profil P3H untuk capture-nya itu? Saya update apa tidak itu, Mbak? Boleh Pak, boleh dirubah Pak. Nanti diupdate saja. Nanti setelah update konfirmasi ke saya juga ya Pak ya. Iya. Kemudian nanti Hmm. seperti yang tadi, kalau memang sudah ubah rekening, mohon nanti di capture ke saya perubahannya di si halal seperti apa, di lembaga seperti apa, seperti itu. Karena Tapi takutnya rekening, tidak sinkron sama tidak berubah, gitu. tapi kan ini, Pak, maksudnya saya kan nggak ngubah rekening gitu loh. Rekeningnya aktif, Pak. Cuman ya itu mungkin takutnya nggak approve itu, Pak, gitu loh. Oke, boleh seperti itu dulu aja Pak. Kalau memang masih aktif dan tadi masih aktif dan memang bisa digunakan, nggak apa-apa Pak, nggak usah dirubah dulu. Tapi nanti Bapak chat saya ya Pak ya, biar nanti saya tandai seumpama nanti ke depan sudah normal lagi si halalnya, nanti bisa mulai melakukan update rekening seperti itu. Itu ya Oh, Pak oke. udah? Iya, nanti Siap, bisa siap, chat Pak. saya. Ya, Oke, oke. Terima kasih, Pak. iya sami-sami Pak. Baik, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Bapak Sofia Abdullah, silahkan Bapak Sofia Abdullah. Iya, Mohon maaf Mak, Ibu. Mbak. Iya, apa. Terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Mbak, ini saya kan baru, ya, P3H baru, baru aja kemarin baru ngurus satu NIB. Terus saya itu kan mikirnya gini, kalau misalnya untuk input, misalnya kalau kan saya kan masih baru, jadi saya juga makanya masih pengen dulu mengetahui cara kerja eh, link atau aplikasi yang saya gunakan ini kan gitu. Nah, untuk proses selanjutnya, kalau misalnya begini Mbak, kan PU saya itu dia kan apa namanya KBL-nya kan satu yaitu 10710 cake varian cake gitu. Tapi kalau misalnya untuk gimana caranya kalau misalnya saya mau input untuk cake coklat, terus berikutnya ada juga cake serikaya, terus ada juga cake Orson, itu kan sama KBL-nya. Nah, cara saya menambahkan di mana di si halalnya itu bagaimana ya Mbak Nafi ya gitu. Terus yang kedua, kemarin itu saya sempat ikut apa namanya YouTube-nya Mas Fas hari Sabtu kemarin tentang cara apa ya tentang apa ya yang hari Sabtu kemarin itu saya sempat tangkap bahwa apabila kita ingin mempercepat dapat PU, kita bisa mendekati pemilik lapak yang dititipin kue-kue itu kan Mbak ya. Nah, nanti kita bisa kerjasama dengan pemilik lapak itu. Nanti tinggal kita berbagi fee aja dengan pemilik lapak. Pemilik lapak nanti akan menyampaikan ke eh, yang punya titipan kue ke pemilik lapak itu. Nah, pertanyaan saya, Mbak Nafi, kira-kira kalau misalnya saya berhasil mendapatkan PU dari pemilik lapak, bagaimana cara untuk labelisasi logo halal dari para pemilik eh, titipan kue itu, Mbak? Sementara kan mereka kan kuenya kan dititipnya kan hanya di kota-kota kue yang besar-besar itu kan Mbak ya gitu. Jadi apakah
logo halalnya itu ditempelkan di mana di penutup kuenya masing-masing itu kue yang kan satu kotak kue besar kan terus ada banyak jumlah kuenya di situ gitu Mbak. Jadi bagaimana untuk labelisasi logo halalnya. Misalnya dalam satu lapak itu ada 15 orang yang nitipin kue ke lapak itu gitu. Satu apa namanya? Satu lapak ada 15 PU gitu. Satu PU itu ada bermacam-macam kue tapi dengan KBL yang sama. Nah, untuk logonya itu gimana gitu. Eh ya begitu aja dulu Mbak Nafi. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, itu tadi menggunakan KBLI 10710 dan ada beberapa varian rasa rotinya seperti itu ya, Bu ya. Ya, Ya, eh, untuk varian roti itu nanti bisa ditambahkan di varian, Bu. Jadi nanti di bagian tab produk itu nanti bisa ditambahkan semua varian rotinya. Nah, untuk cara pengisiannya itu iya. bisa dilihat di rekaman Zoom Klinik Sehati tema kedua ya, Bu ya. Zoom Sebentar. hati tema kedua. Karena tema kedua itu kita membahas bagaimana cara input ke si halal bersama Mbak Konita. Jadi waktu kemarin Zoom tema kedua itu sudah dijelaskan ya, Bu ya. Iya, maaf. Oh ya, Sebentar, Bu. baik. Sudah kelihatan ya, Bu ya? Iya, Ya, mohon maaf, masih yang tanggal berapa ya? Soalnya saya sekarang cuma pakai HP, ya agak kecil. ini Bu, yang judulnya Klinik Sehati, pengisian data PU di Si Halal dan pembayaran fee, hari Selasa tanggal 22 April 2025. Oh, ya, ya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat rekaman Zoom-nya di menu video training ya, Ibu ya. Oh, iya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu di suatu lapak ada misalnya 15 PU yang menitipkan kue gitu ya, Bu ya. Itu nanti bisa dibuat kesepakatan aja Bu dengan PU-nya. Jadi kan nanti pengajuan sertifikasi halalnya itu kan tetap per PU ya Bu ya. Jadi bukan misalnya di satu lapak itu ada 15 PU. Berarti kan di situ Ibu Iya, sudah bisa dapat 15 PU di situ. Nanti dibuat iya. kesepakatan aja dengan PU-nya. Misalnya nanti mau bikin per kuenya itu diplastikin per bijian atau nanti ditempel di kotaknya itu seperti itu. Oh ya, jadi bisa ditempel di kotaknya. Kalau misalnya kan nitipnya kan per biji gitu kan Mbak ya. Jadi bisa ya hanya ditempel di kotak besarnya itu ya Mbak ya. Nggak perlu harus di mika-mika kecil begitu ya Mbak ya. Ya, tapi lebih baik di mika kecil satu-satu, Bu. Jadi nanti per bijinya itu ada kemasannya. Nanti silakan didiskusikan dengan PU-nya saja, kesepakatannya seperti apa. Ya. Tidak khawatir mendapatkan PU gitu kalau saya Mohon bilang maaf, Bu, ini putus-putus. oh iya di sini soalnya hujan Mbak, jaringannya juga agak kurang bagus. Ya Mbak maksudnya jadi pada dasarnya berarti tidak tidak menjadi kendala gitu ya Mbak ya, harusnya ya Mbak ya, maksudnya kan khawatirnya Iya, nanti PU bilangnya waktu belum ngurus safety eh,
enak aja bikin, maksudnya enak bikin kue, nggak perlu harus di packing lagi per mika gitu kan, nambah-nambah biaya ke mereka gitu kan, karena kan kalau per biji-biji itu kan isinya kan hanya di tas plastik aja gitu, gitu sih Mbak gitu. Jadi maksudnya eh, saya berharap sih tidak masalah ditempel di kotak besarnya itu aja gitu loh Mbak. Iya, bisa Bu, nanti silahkan didiskusikan dengan PU-nya. Oh, Kalau ESA-nya itu sudah terbit, itu nanti iya. mau ditempel di mana gitu silahkan. Oh iya, oke. Baik Mbak Nafi, terima kasih jawabannya Mbak Nafi. Assalamualaikum Iya, Mbak. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya selanjutnya silahkan Bapak Rizal R. Al-Hasan dari Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, mau bertanya sekaligus eh, kan hal ini agak pembahasan hari ini bagus sebenarnya karena ini berkaitan dengan asistensi dan juga berkaitan dengan pembayaran fee yang disampaikan oleh Ibu Hamidah tadi. Jadi yang membuat kami senang itu Bu, artinya ketika SH terbit, melihat pelaku usaha juga bahagia kalau sudah ada sertifikat halal. Jadi kami ikut bangga. Tetapi memang pada prosesnya itu agak ada kesulitan yang kami hadapi di lapangan. Contoh misalnya penginputan dan lain-lain. Saya masuk pada intinya Bu. Pertama, eh, ini juga ada kaitan dengan apa namanya pembayaran jasa. Eh, Seandainya kami belum apa namanya belum bisa untuk membayar jasa sehati, tapi kami lakukan penginputan sendiri dan stepnya kami input dulu di si halal. Nanti yang kedua kami input di Swakarta. Apakah itu tidak bertentangan dengan alur ataupun eh, SOP dari EWI itu sendiri? Karena memang walaupun kami input di Swakarta terlebih dahulu dan di ACC oleh pihak Swakarta, tetap juga di si halal itu ada pengembalian. Apakah pertama, apakah kami tidak menyalahi aturan jika input isi halal lalu 15 Terputus Pak, fee mohon dari maaf. halo, Halo Pak, terputus Pak tadi pertanyaannya. ada suara ada suara saya? Sekarang ada Pak, tapi tadi pertanyaannya terputus suaranya Pak Rizal. SOP-nya kan harusnya dari Swakarta inputannya ke si halal. Seandainya itu kita balik dari si halal dulu baru ke Swakarta. Apakah itu bisa atau tidak? Ada Pak? Anda Pak suara saya? Ada suara saya? Ya, ada Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terkait fee Mbak, fee pembayaran ini kan memang mengenai uang ini agak sensitif. Betul kata Mbak Hamidah. Dan kami lihat juga di FB, di TikTok, dimanapun itu, pendamping itu seluruh Indonesia mulai mulai memanas, bahkan sudah mulai mengeluarkan kata-kata tidak bagus karena karena lamanya pembayaran. Cuman memang di EWI itu bagus karena selain fees hati ada juga fee-fee lainnya. Hanya saja saya ingin apa ya? Saya ingin menanyakan juga. Memang kalau pembayaran insentif itu memang agak lama, sama kayak honor dan lain-lain. Beda dengan gaji, pasti ada tahapannya. Kira-kira menurut Mbak Hamidah, paling lamanya itu berapa bulan? Memang kami sudah buka di F, F apa? Di petunjuk ya. Sudah kami baca itu, Bu. Karena Mbak Hamidah kan selalu mengarahkan untuk membaca. Cuman kira-kira paling lambat itu berapa lama sih? Eh, fee kita cair. Kalau kami di honor itu biasa, kalau kan kami sebagai honor juga di pekerjaan lain, paling lama 3 bulan Bu, kami gajian. Nah, kira-kira di apa namanya di sial ini pendamping ini kira-kira berapa lama? Karena kami sudah saya punya itu status pengajuan itu sudah dari minggu lalu. Begitupun teman-teman lain, tapi belum juga muncul apa namanya insentifnya.
kasih gambaran Bu, misalnya 2 bulan, 3 bulan. Nah itu dia kira-kira. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Sekian. Baik, Pak Rizal, untuk pertanyaan pertama saya jawab ya, Pak. Jadi, Ya, langkah yang benar itu seharusnya input data dulu ke sertifikasi halal.id, baru setelah itu ke si halal. Karena kan tujuan dari platform sertifikasi halal.id ini kan kita mau melakukan kurasi data, biar nanti data yang diajukan ke si halal itu kan setidaknya sudah sesuai dengan ketentuan komite fatwa gitu Pak. Nah, kalau misalnya nanti di si halal itu ada pengembalian lagi, bisa dikonsultasikan ke eh, PIC sertifikasi halal, itu nanti didiskusikan, itu catatan pengembaliannya seperti apa. Seperti itu Pak. soalnya Bu, punya saya itu memang saya coba. Artinya saya coba sendiri kan. Memang saya input dari si halal di awal dan sudah terbit semua SH-nya. Karena agak ribet kan, makanya saya langsung input dulu ke si halal 33 KBLI dan sudah terbit. Tapi saya input pada saat saya input ke Swakarta ada satu KBLI yang ditolak atau di apa ya? Yang ada X tanda X itu. Itu saya kurang mengerti kira-kira penolakannya kenapa. Itu yang di Swakarta punya saya. Yang PU atas nama Milan Muhammad. Baik Pak. Kalau misalnya di si halal itu sudah terbit SH ya Pak, itu nanti eh, nggak perlu input di sertifikasi halal.id. Nanti tinggal masukkan saja nomor daftar SH-nya saja Pak. Itu gimana kalau belum ada datanya di Sebentar, Swakarta? saya contohkan. Sudah terlihat Pak? Oke Bu. Nah, kalau kita eh, mau input itu kan yang di permohonan sehadi ini ya Pak. Nah, Iya. itu kita masuknya yang ke sertifikat halal ini. Lalu Oke. ke warna biru tambah ajukan sertifikat. Nah, ini nomor daftar sertifikat itu diisikan yang sudah terbit di si halal. Yang SH 2025 seperti itu. Nanti dimasukkan tanggal terbit sertifikatnya. Jadi nggak perlu melalui kurasi data sertifikasi halal.id lagi. Tidak perlu melalui quality control. Sudah terlanjur Bu saya. Nanti bisa disampaikan ke saya saja, Pak. Ya Yang pria. sudah terbit SH, ya. Nama PU-nya siapa dan nomor daftar SH-nya berapa nanti disampaikan ke saya saja. Oke Bu. Siap yang untuk yang pertama. Ya. Untuk pertanyaan kedua, silakan dengan Mbak Hamidah ya, Mbak. Untuk pertanyaan kedua ya Pak, berapa lama ya proses eh, dari proses pembayaran khususnya ya? Iya Bu. Di sini perlu dicatat ya Bapak dan Ibu, proses pembayaran itu bukan berasal dari yang kosong ya Bapak dan Ibu, tetapi dari lamanya itu berasal dari status pengajuan. Jadi kalau Siap. di Bapak dan Ibu statusnya masih kosong, itu tandanya bahwa SH Bapak dan Ibu itu belum muncul di sistem kita, belum muncul di LP3HEW. Walaupun punya Pak Rizal nih, ada yang udah terbit bulan bulan Maret, tapi ternyata yang statusnya berubah jadi pengajuan itu malah yang terbit di bulan April. Gitu nggak Pak Rizal ya? Saya kasih contoh. Nah, itu berarti memang yang bulan Maret itu datanya belum masuk di kita, Pak, ketika Oke. pengajuan. Nah, untuk pengajuan itu kita selalu ajukan di hari Jumat sore atau Sabtu, Pak. Itu sesuai dengan SOP BPJPH. Jadi kita ajukan seminggu sekali. Jadi biar kalkulasi ya Pak, ada berapa banyak. SH itu yang kita ajukan.
Kemudian Pak, dari status pengajuan, kalau yang sebelumnya itu kan status pengajuan ada persetujuan pembayaran baru terbayar ke LP3, baru ke sudah ditransfer ke pendamping ya Pak. Nah, sejak pembayaran langsung ini Pak, dari pengajuan pembayaran ini oleh LP3H ini nanti akan berubah statusnya ditransfer ke pendamping Pak. Nah, untuk lama waktunya, berdasarkan yang kita ajukan terakhir ini, itu kita ajukan tanggal 12 April, itu tanggal 17 sudah masuk pembayaran, Pak. Saya bukan di Kemudian situ. kita ajukan lagi, kemarin tanggal 19, pokoknya tanggal 19-an itu, karena si halal error itu dari Iya, pihak BPJPH melakukan penghapusan invoice, jadi nah, saya masuk di ajukan situ. ulang. Nah, ketika kita ajukan ulang di tanggal 25 kalau tidak salah, 25 April, itu di tanggal 30 April itu sudah mulai terbayar lagi, Pak. Jadi Punya kurang saya belum, lebih Bu. durasinya itu 1 minggu, Pak. Nah, kemudian untuk yang baru pengajuan hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin, itu kan baru berarti kan baru minggu kemarin ya Pak ya. Itu statusnya masih pengajuan. Ditunggu Pak. Semoga bisa masuk ke pembayaran minggu ini. Kalau memang sampai hari Jumat itu belum ada yang masuk, ditunggu lagi Pak untuk pembayaran di minggu depan. Karena kerja apa jam kerja dari BPJPH itu dari hari Senin sampai Jumat seperti itu. Gitu ya Izin, Pak Bu. Anissa? Saya masuk di tanggal 25, Bu. Itu yang diajukan kembali. Kan tanggal 19 Itu kan harusnya. itu Bapak sehati atau non sehati Pak? Hati, Bu. Sehati. Masih pengajuan. Masih pengajuan. Itu statusnya berubah jadi pengajuan itu tanggal 25 ya Pak ya? Yakin Pak? Iya. Oke. Nanti Pak Rizal tolong chat saya, tuliskan nomor daftar SH-nya, kemudian nama PU-nya sama nama pendamping ya Pak ya. Biar kita cek juga untuk nomor invoice-nya. Apakah memang invoice tersebut belum dibayar oleh BPJPH atau mungkin tadi masuk ke yang sudah terbayar tapi gagal atau bagaimana. Jadi nanti biar bisa kita lihat dan bisa kita cek. Seperti itu Pak Rizal? Iya, karena saya punya itu dua alur, Bu. Pertama yang tanggal 25, yang terakhir yang tanggal akhir bulan ini, April. Iya. Nggak apa-apa Pak, dikirim semua aja dua-duanya yang tadi statusnya pengajuan. Biar kita bisa cek juga Pak, kendalanya di mana. Itu masukkan nomor invoice yang mana. Gitu nggak Pak? Paling terakhir, Bu, paling terakhir. Soalnya Oke, saya mau sampaikan Bapak. ke teman-teman saya sebagai apa namanya rekrutan saya di bawah. Kami ini sementara mau diskusi berkenaan dengan eh, apa namanya waktu pembayaran. Kami rencananya kalau masih banyak kuota sertifikat, rencananya itu tiap tanggal 1 bulan berjalan sampai tanggal 10 kami akan melakukan penginputan dan berhenti di tanggal 11. Dengan target per orang itu 10 lah per sertifikat. Nah, kami berharap, maksudnya kami itu dalam pandangan kami atau diskusi kami, seandainya tanggal 11 kami sudah selesai penginputan, mungkin 2 minggu kan selesai SH diterbitkan. Berarti 1 bulan. Berarti gajian bulan depan. Hitung-hitungan kami itu penginputan 1 bulan, tunggu SH terbit. Nah, di bulan depan itu sudah cair. Mungkin paling lambat hitungan kami 1 bulan lebih lah atau 2 bulan. Berarti kami juga sudah hitung, Bu. Berarti paling lama itu kayaknya kayak 2 bulan lah atau 1 bulan lebih. Ya, itu Melihat kondisi monggo sih. saja Pak Rizal. Itu kita serahkan ke Bapak. Mau nginput kapanpun, nggih, monggo. Cuma tadi kalau pembayaran ya, kalau sudah terbit terus masuk ke pembayaran seperti tadi disampaikan, nanti statusnya yang dari kosong, nanti akan berubah jadi pengajuan ya Pak. Nah, dari pengajuan itu sampai terbayar, nah kurang lebih ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu untuk sekarang.
Nanti kalau memang lebih ya berarti invoice yang dari LP3H yang lain masuk ke BPJPH itu juga lumayan banyak. Jadi pembayaran sesuai antrian. Seperti itu nggak Pak ya? Ya Bu, tapi bagus Bu. Bagus lebih tiga. Cukup Siap Bu. jelas ya Pak, bisa? Oke. Ya, Iya. saya tunggu ya Pak tadi untuk SH yang ditanyakan. Oke Bu, oke. Ya, Saya Terima segera kirim. kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Hamidah. Bapak Ibu, ini kita 3 penanya terakhir ya. Selanjutnya Ibu Supriyati, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Nafi, Mbak Hamidah. Selamat sore. Yang ingin saya tanyakan adalah, kami sudah terbiasa melakukan jika SH terbit itu, nomor SA-nya diinput ke Swakarta. Dan Alhamdulillah semenjak Kota Selati 2025 ini, perharinya paling tidak untuk saya pribadi 5 SH terbit. Namun, belakangan ini, terutama di minggu ini, tidak ada penambahan di Swakartanya, Mbak. Masih tetap stuck segitu. Biasanya, dalam waktu 24 jam itu ada penambahan. Nah, ini di sini saya mau menanyakan ada apa. Dan juga saya tanyakan kepada rekrutan saya nih, di sini kebetulan kami lagi belajar dan bekerja bersama. Bahkan mereka cuma satu aja Mbak di Surakarta SA terbit itu. Padahal sudah lebih dari itu SA-nya. Itu pertanyaan yang pertama. Tolong nanti diterangkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di tracking PU, ada beberapa PU, terutama saya pribadi, ada 12 PU, dan teman-teman juga ada di sini, berikut teman-teman di WAG P3H Jabar, itu trackingnya stuck saja di OF71, alias masih proses P3H. Itu kenapa ya? Sampai ada yang 1 bulan lebih. Padahal ada PU saya yang tidak sampai 24 jam SA-nya terbit. Maaf, saya pernah silaturahmi ke BPJPH ya. Menurut di sana KF itu ada 25 orang. Jadi cara dia pengambilan dari ESA yang masuk itu diambil oleh KF tersebut. Mungkin KF itu yang agak bagaimana gitu, Mbak. Saya belum bisa memastikan sih. Kan itu ada kode-kodenya para KF itu ya. Cuma saya sudah teliti. Punya saya itu lebih dari 12 dari tanggal 13 April. Itu status masih OF71 alias proses P3H saja. Nah, ada teman yang mengkirikan itu untuk KF yang tipenya atau yang kodenya sekian gitu. Mohon Mbak penjelasannya. Kan lebih baik jika itu memang ada kekurangan dikembalikan, atau kalau memang tidak semestinya dibatalkan atau diminta reguler, itu kan lebih baik. Jadi ada kepastian baik bagi itu PU maupun kami selaku penerbitnya. Ya, terima kasih. Saya mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu, itu yang input nomor daftar SH di Swakarta. Nanti kami cek dulu ya Bu ya setelah ini. Ya, siap Mbak. Oke. Selanjutnya untuk yang pengajuan si halal yang stuck sampai di proses P3H ya Bu ya. Betul Mbak. Ya, ini karena si halalnya itu masih belum stabil juga ya Bu ya. Mungkin pengajuan dari beberapa PU masih berhenti statusnya di proses P3H. Dan juga kami informasikan ya Bapak Ibu kalau lembaga itu untuk saat ini belum ada akses untuk mengoreksi ke Komite Fatwa. Jadi kalau pengajuan stuck seperti ini ya kita cuma bisa menunggu ya Bapak Ibu. Karena kan ini memang dari KF-nya saja ya, bukan dari lembaga seperti itu. Iya, tambahan Mbak Nafi, Iya sekedar Mbak. info Bu Ubi. Itu banyak dialami juga oleh P3H dari lembaga yang lain itu. Mereka stuck di status yang sama. Itu udah sekitar sebulanan lebih ini.
Dan dari BPJPH ya menyampaikan mohon ditunggu terlebih dahulu. Seperti itu, hanya diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Itu saja sih Bu Upi. Jadi bukan cuma di EWI saja, tapi kasusnya banyak. Mbak, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Sama Ibu. Sudah cukup ya Ibu Upi? Ya, cukup Mbak. Baik, kita lanjutkan. Ini 2 penanya terakhir, Bapak Ahmad Ismail. Selamat sore, Bapak Ahmad Ismail. Sore. Kedengaran, Mbak? Kedengaran, Pak? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan terkait asisten EWI, Mbak. Untuk asisten EWI ini, apakah proses inputnya admin ini dimulai dari pendaftaran PU atau setelah PU lewat, setelah submit PU, Mbak? Nah, kemudian saat kita kunjungan itu data apa aja yang diperlukan oleh admin untuk kita upload, untuk kita serahkan ke WA. Kemudian tadi ada pengisian form itu Mbak, itu dikirim lewat WA juga atau enggak? Kemudian yang ketiga, dua dulu deh Mbak. Lupa. Kita dulu Mbak. Baik, Pak. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi ya, Pak, untuk pengajuan untuk order jasa asisten ini nanti semuanya dibantu oleh asisten ya, Pak. Mulai dari input yang di sertifikasi halal.id itu nanti dibantu input oleh asisten. Yang di si halal itu nanti dari dari buat akun PU itu juga dibantu oleh asisten seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti asisten akan menghubungi pendamping, lalu nanti dikirimkan form layanan asisten EWI seperti itu, Pak. Itu dikirimnya lewat WA juga Mbak, atau lewat Nanti dikirim laptop? lewat WA, Pak. Nanti lewat WA silahkan, juga diisi. ya, nanti silahkan dilengkapi. Terus yang diperlukan Sebentar, itu ini datanya apa? saya tampilkan ya, Pak, form Oh layanan iya. ini asistennya. Oke, sudah kelihatan ya, Pak? Sudah. Nah, ini nanti dikirim oleh asisten ke WA pendamping. Di sini ada data pelaku usaha mulai dari nomor NIB, kode KPLI, nomor KTP, nomor WA, email, dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk daftar akun PU si halal ya, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya PU mau order jasa pengurusan NIB juga sudah kami sediakan formnya yang bagian kedua ini. Selanjutnya ini untuk data produk self-declare sehati. Nah, di sini nanti bisa Bapak lengkapi ya Pak ya untuk data-data produknya seperti itu. Nanti form ini akan dikirimkan melalui WA asisten yang akan menghubungi Bapak nanti Pak. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih
Untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.